Allah. Firman Allah. Jadi Al-Qur'an itu firman Allah sing qul huwallahu ahad atau surat ini. Niku sing Al-Qur'an. Terjemahannya Al-Qur'an mboten. Nek terjemahan Al-Qur'an termasuk Qur'an mboten? Nggih mboten. Terjemahannya ya terjemahan Al-Qur'an. Sing dinamai Al-Qur'an nggih punapa? Ya qul huwallahu ahad katakanlah gitu ya. Alhamdulillah niku yang namanya Al-Qur'an. Kalau terjemahnya bukan namanya Al-Qur'an. Karena apa? Kalau terjemahan itu satu orang dengan orang yang lain berbeda. Bisa gaya bahasanya berbeda. Samanya qul huwallahu ahad artinya apa, Bu? Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Ada yang mengatakan katakanlah bahwa ada tambahan bahwanya bahwa Allah itu Maha Esa dan lain sebagainya. Jadi satu orang dengan orang lain kalau menerjemahkan teks itu pasti apa? Ada perubahan. Maka yang dinamakan Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu firman Allah yang qul huwallahu ahadnya itu katakanlah begitu nggih. Niku namanya Al-Qur'an. Berarti yang bukan firman Allah, kalau ucapan Nabi dinamakan Al-Qur'an mboten? Mboten gitu. Yang dinamakan Al-Qur'an setunggal apa kriterianya? Firman Allah. Yeah. Yang kedua, al-munazzalu ala nabiyyina Muhammad, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau firman Allah diturunkan kepada Musa, Quran mboten? Mboten. Nabi Dawud mboten. Jadi Quran itu yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantaraan apa? Malaikat Jibril. Nah niki lanjut al-muta'abbadu bitilawati. Niki luar biasa Bapak Ibu ingkang hormati. Bahwa membacanya dinilai sebagai apa? Ibadah. Ngerti artine, ra ngerti artine tetap dinilai sebagai ibadah. Ngerti enten sing saged menerjemah Al-Qur'an kok. Terjemahannya pakai napa niki? Pakai terjemahan. Luar biasa Ustaz Firman tadi itu bisa membaca. Saya tadi ndelok Quran iki pun blereng mboten apa. Mboten betul Al-Qur'an dadi pun saged maos kecil-kecil niki luar biasa niki Pak Firman. Jadi membaca Al-Qur'annya termasuk apa Bapak Ibu? Ibadah. Meskipun tidak tahu artinya. Nek nunggu tahu artinya nek kita lho nek kita nek wong Arab ini pun bahasa pun apa? Ngertos gitu. Nah nek kita nunggu ngerti artinya lagi diganjar pahala ya mboten langsung apa? Pahala. Untung Allah Maha Penyayang, baca saja yang tidak tahu artinya dikasih pahala. Bahkan dalam hadis itu kalau pakai hitungan pahala, alif lam mim dihitung pinten? 3 huruf kali 10 menjadi berapa? 30. Al-Fatihah. Nah, bismillah pinten huruf? 19 kali 10 berarti apa? 150. Niku nek hitung-hitungan apa? Pahala. Nah, kok bisnis banget kan gitu kan. Jadi pun maca Quran mawon masalah pahala biar Allah yang ngitung. Data kita nanti sajus wah pirang huruf ini ngitung, nanti enggak. Jadi Al-Qur'an pinten huruf. Nah, nanti malah enggak jadi baca. Urusan pahala serahkan saja apa? Allah. Kita yakin bahwa setiap huruf niku napa? Akan dibalas dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku al-ma'budu bitilawatihi. Lajeng selanjutnya al-mu'jizu bi al-fadhi. Setiap lafadznya itu mengandung mukjizat. Bisa melemahkan yang lain. Bapak Ibu ingkang hormati. Nun sewu saya tanya. Bolehkah manusia ini gawe Quran tandingan? Bangsa mboten Pak. Manusia ini dibolehkan apa tidak untuk membuat Quran tandingan, menandingi Al-Quran? Asal mboten? Mboten? Gini apa? Al-Quran menantang. Jadi boleh saja buat Quran tandingan, saya Pak Imam. Loh, Al-Quran itu mempersilahkan Bapak Ibu.
sinten sing saged gawe Quran tandingan? Boleh. Wa ing kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Niki Al-Qur'an kita nggih termasuk ditantang niki sing ditantang wong Arab, Bu. Wong sing napa bahasane napa? Bahasa Arab. Nek kita sing ditantang wong Bale Catur wong Bale Catur kita sedaya sing iso gawe Quran silakan. Ya sampai besok Bu menawi mboten saged niki sing ditantang sinten? Wong Arab bahasa sehari-hariane ya bahasa Arab. Kata Al-Qur'an wa in kuntum fi raibin, jika kamu ragu kebenaran Al-Qur'an, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ragu apa yang saya turunkan ala abdina kepada hambaku, abdina itu hambaku yaitu Muhammad. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad adalah napa kalau wau? Al-Qur'an. Jadi wong Arab, wong Quraisy riyen nek kamu semua wahai kaum Quraisy nek ragu kebenarane Al-Qur'an, silakan ragu. Tapi apa? Faktu bisu rotin, datangkanlah satu surat mimisli sama dengan Al-Qur'an. Enggak usah 30 juz kelamaan atau kebanyakan, satu surat saja, satu surat. Surat yang pendek apa? Wal asri kan. Orang Arab ditantang. Napa sing paling pendek? Al-Kautsar ina atena. Pun natip pirang huruf niku. Jadi wong Arab nek saya ragu kebenarannya Al-Qur'an, silakan membuat Quran tandingan. Faktu bi suratim mim mislih sing sama dengan Al-Qur'an. Wa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati wa qudwan nas wal hijarah. Nek kamu enggak mampu buat Al-Qur'an dan tidak akan mampu, maka apa? Takutlah pada api neraka. Api neraka itu waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu tidak kayu tapi apa? Api dan manusia. Panas buatannya api kok jadi bahan bakar yo. Kayu panas, napa malih pun panas kayu gitu. Padahal bahan bakarnya apa? Batu, bahan bakar kaya nggak gamping niku. Jadi Bapak Ibu yang hormati, niku Al-Qur'an. Nggih. Nah, ternyata sampai sekarang ada nggak yang membuat Quran tandingan sampai sekarang? Ada, cuman nggak mampu sehebat Al-Qur'an. Enten sing coba-coba riyen niku nggawe Quran tandingan Bapak Ibu yang hormati. Pakai napa? Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Terus mereka gimana? Coba Rin. Nggih. Bapak Ibu, napa kok? Jadi enten sing mencoba-coba membuat Quran tandingan yang bahasanya seperti Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an kan puitis, Bu. Nih, coba Al-Fatihah mawon pripun bahasa Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Alhamdulillahirabbil semangat. Terus Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iya wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. In semua. Ada sing model Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil khan alladzi yuwaswisu fi sudu minal jinnati. Berarti napa akhire napa? As semuanya gitu. Puitis ini kita kadang-kadang mboten nyapa? Mboten nyadar. Enten sing qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai napa niku? Jadi dal pakai dal semua. Jadi kayak puisi kan ngoten gitu. Ada yang kayak wasyamsi wa duha wal qamari idza
wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha dan seterusnya. Pakai napa niku? Pakai haha semuanya. Jadi Al-Qur'an niku kuwi pitis. Nah, enten sing mencoba membuat tandingan kados Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Jadi semuanya. Ada yang nyoba pakai bahasanya alfil. Napa alfil tuh? Alfil, malfil, wa ma adraka malfil, alfil hayawanun kabir lahu zababun tawil. Jadi pakai meniru Al-Quran tapi nggak ada artinya, nggak ada apa, nggak ada artinya. Alfil gajah, malfil apakah gajah itu? Alfil hayawanun kabir, gajah adalah hayawan yang apa? Yang besar. Lalu dababun tawil punya apa niku? Telale apa? Yang panjang. Sudah tahu semuanya, nggak ada tantangan. Jadi kayak itu. Jadi Al-Quran itu al-mu'jizu bi al-fadhi. Semua lafadznya adalah apa? Mengandung apa? Mujizat. Nggak ada yang ngalahkan. Al-Quran mempersilakan. Siapa yang bisa buat Al-Quran tandingan silakan. Tapi kenyataannya sampai sekarang apa? Tidak ada yang bisa membuat Quran tandingan. Ada yang coba-coba tapi nggak akan bisa. Ada yang coba-coba nggak buat tapi mau menyelipi apa? Ngiseni satu kalimat, satu kata, ketahuan, nggak akan bisa. Jadi itu diantaranya kemujizan Al-Quran. Buku kitab sing bisa dihafal awal sampai akhir buku napa? Kitab napa? Al-Quran. Enten sing hafal Al-Quran? Mulai dari Alhamdulillah sampai An-Nas. Nggak ada yang hafal Al-Quran. Ayo terjauh. Nggak ada yang hafal apa buku. Tapi Al-Quran ada yang hafal nggak Bu? Banyak yang hafal Al-Quran. Jadi kitab yang paling bisa dihafal hanyalah Al-Quran. Orang yang buat buku aja nggak akan hafal yang ditulis. Itulah dari kemukjizatan Al-Quran. Bapak Ibu yang hormati, niku satu definisi Al-Quran. Kita harus bangga dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dulu. Pilih efek Al-Quran luar biasa, gitu. Tempat menjadi tempat apa? Tempat turunnya Al-Quran menjadi apa? Tempat yang Haramain. Yang kedua, malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang mulia, menjadi Lailatul Qadar. Bulan yang waktu turunnya menjadi apa? Malam yang mulia, Lailatul Qadar. Wong sing apal Al-Qur'an ya menjadi mulia kan. Bapak Ibu yang hormati, niku Al-Qur'an. Sakniki niku sahabat. Ini mau Al-Qur'an sahabat dunia akhirat. Nanti Bapak Ibu yang hormati. Tentang sahabat atau teman. Bapak Ibu yang hormati, ada ulama niku ditanya tentang nilai seseorang, termasuk nilai sahabat atau kualitas sahabatan. Lagi bicara tentang sahabat, bau Quran guys, niki sahabat. Nah, Bapak Ibu, ada ulama yang ditanya tentang nilai seseorang, kualitas seseorang. Ngeten. Niki nggo evaluasi banyak hal yang ditanya. Di antaranya ngeten Bapak Ibu. Yang ditanya niku tentang nilai seorang suami. Jawabannya ulama, yu'rafuz zauju inda maradil zaujah. Jadi dilihat kualitas. Niki nanti sampai ke pertemanan gitu. Niki ditanya tentang yang lainnya juga. Nanti banyak hal yang ditanya termasuk nilai sahabat. Yang dinamakan sahabat itu bagaimana? Karena ini judulnya Quran sahabat dunia akhirat. Ada ulama yang ditanya, bagaimana nilai seorang suami, kualitas seorang suami? Dijawab, yu'rafuz zauj inda maradi zaujah. Kualitas suami setia apa tidak, nilai suami setia apa tidak dengan ibu-ibu itu dilihat
inda maradil zaujah, ketika istrinya napa? Sakit. Bapak Ibu ingkang hormati, nek jenengan itu sakit terus suaminya mijeti, suaminya lus-lus, nyayangi, itu berarti suaminya apa? Berkualitas, hebat, ngoten nggih. Nah niku dievaluasi. Nah aku nek lara dipijeti mboten, Bu. Nah, dievaluasi masing-masing Mbak. Jadi suami bisa dilihat suami hebat apa tidak, sayang apa tidak dengan istri ketika istrinya apa? Sakit. Nah saat ini dievaluasi piyambak-piyambak. Ini jenengan sewu Bu nggih. Ini jenengan sakit terus dilus-lus berarti suaminya apa? Sayang, ngoten nggih. Lah, nek istri pripun, nek suami pripun? Wa yu'rafuz zauj inta wa yu'rafuz zauj wa yu'rafuz zauja inta fakri zauji. Istri niku dilihat sayang suami apa tidak. Sayang mboten, Bu? Tenane. Istri kualitas itu terlalu ini apa? Nilai istri sayang apa tidak dengan suaminya dilihat dari ketika inda fakrihi. Ketika apa? Ketika suaminya mengalami kefakiran, mungkin usahain apa? Bangkrut atau usahanya nggak oleh koyo dan sebagainya. Kalau itu suaminya kayak gitu, kemudian istrinya masih sayang mendampingi bapak sedayanipun, itu berarti apa? Istri yang setia. Ngoten to Bapak? Jenengan nun sewu samanipun boten mergawe kok didampingi dengan setia, berarti istrinya apa? Setia. Nggih, dilus-lus mawon, Mbak. Nggih. Jadi disayang, sayang. Wong ketika suaminya jatuh fakir, kok istrinya masih setia, itu berarti istri yang luar biasa, Pak. Ngoten gitu, Bapak? Itu saya setia atau istrinya meskipun. Nah, itu dilihat apa nilai istri atau suami. Dan ditanya juga bagaimana kualitas anak sing saya napa niku wa yu'raful abna inda syuyuhi walidayhi. Kualitas anak, nilai anak dilihat apa itu anak itu baik apa tidak inda syuyuhi walidayhi. Ini apa? Ketika orang tuanya sudah apa? Sudah undur, sudah sepuh, jadi syekh, jadi sudah sepuh. Kok anaknya itu masih perhatian, pokoknya nopo nggih, ya masih ngupeni, itu berarti anak yang nopo, yang luar biasa. Mungkin anak kita ngoten nggih Bapak, kita sampun sepuh ning anake tesih ngupeni, jadi kita sampun sepuh terus ngopeni niku anak, kualitas anak sing apa? Sing sae nggih. Kan enten sewu seminggu yang lalu napa niku naudzubillah nggih. Enten napa settingan napa apa jenenge tenanan napa konten napa niku enten ibu kale dua ibu menyerahkan ibunya di pantai asuhan, diserahkan bongkoan sampai meninggalkan perjanjian itu, sampai meninggal dunia pun tidak usah dikabari. Lah enten ngoten niku to. Iki tenanan apa ora iki? Napa kan enten naudzubillah. Jadi tiang suku ibuke pasale napa mboten disebutaken, tapi enten berita ngoten niku. Enten gitu Bu, nanti orang tuanya diserahkan ke apa namanya Pantai Jumbo niku, nah, terus diserahkan padahal anaknya perempuan loh Bu. Biasanya kan sing ngrawati tiang sepuh niku biasanya sing iso ngrawati tiang sepuh biasanya ibu gitu. Nah, niku diserahkan ke pantai asuhan terus sampai meninggal pun nggak usah dikabari. Naudzubillah. Nggih, sampun. Lajeng niki
Ditanya tentang kualitas saudara, bagaimana saudara yang baik itu? Wa yu'raful ikhwa indal miros. Nah ini Bapak Ibu yang hormati, Bapak Ibu, kualitas persaudaraan, saudara kandung nih ya. Niku kualitas saudara kandung bersaudara dengan baik apa tidak itu indal miros, ketika bagi apa? Warisan. Nek bagi warisan dengan mulus tanpa ada apa itu? Tanpa ada cekcok, dibagi dengan mulus, berarti persaudaraan sekeluarga itu apa? Baik. Tapi kalau bagi warisan terus cekcok, pengen aku pengen niku, pengen niku macam-macam gitu. Enten sing pengen menguasai ini, yang menguasai ini, nggak ada yang ngalah, terus ndadekno bahkan menjadi semakin apa? Congkrah apa? Semakin renggang persaudaraan, berarti persaudaraannya itu kualitasnya masih belum apa? Belum baik. Dilihat saudara niku ketika bagi apa? Warisan. Aman sedaya nggih Bapak Ibu nalikane bagi warisan? Enten sing aku anak pertama kok pengen ini, pengen itu, kamu anak terakhir. Padahal ya Al-Quran sampun nanti masalah warisan pun nanti kadosipun bagi bagaimana bagi warisan, haknya suami, haknya istri, haknya anak, haknya saudara, haknya macam-macam pun nanti kita ada sendiri. Nah kalau congkrah bagi waris, nah itu persaudaraannya napa belum berkuat. Enten boten Bu sing ngoten niku. Ketoke nggih sae-sae. Ning ketika bagi waris dadi apa? Congkrah. Berarti persaudaraannya belum baik. Naudzubillah. Gitu. Lajeng waduh ditanya juga tentang teman gitu. Nah niki pertemanan tadi kan pertemanan gitu. Pertemanan itu bagaimana yang pertemanan yang baik niku wayu rofus sodik indasyidah. Teman yang baik, teman sejati itu dilihat ketika syiddah, ketika ada kesusahan, ketika ada apa ya? Ada pokoknya syiddah itu kesulitan atau kesusahan atau apa. Kalau nalikane kita niku kalau lagi susah, lagi randuwe, bangkrut dan sebagainya, terus teman kita itu masih datang menghibur kita, membantu kita dan sebagainya, itu berarti teman sejati, teman yang sejati. Teman kadang-kadang nek nalikane sehat, nalikane duitnya oke, banyak yang apa? Datang. Teman ngopi itu banyak, tapi teman ketika nalikane napa niku menghibur kita dan sebagainya, nikulah sing napa? Sing teman sejati. Nah niki teman niki berkait dengan Al-Qur'an sebagai teman sahabat dunia dan akhirat. Nggih Bapak Ibu ingkang hormati. Nah, kalau terusakan sedikit mawon tentang apa pertemanan tentang apa nilai seorang. Nah, wau nilai tentang teman inggih menika napa dipun garis bawahi, teman yang baik adalah ketika kita tidak baik-baik saja, kok teman kita masih datang, menghibur, membantu dan sebagainya, itu baru teman sejati. Tapi kalau datangnya menghibur kita cuman ketika kita sehat, kita punya uang banyak, nah itu belum teruji teman yang sejati. Nah, selanjutnya dilihat orang mukmin sekali. Bagaimana orang mukmin yang sesungguhnya? Orang mukmin sesungguhnya adalah yu'raful mu'min inda btilai. Orang mukmin yang sesungguhnya adalah orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji oleh Allah kemudian sabar, dia ya syukur dan sebagainya, maka baru orang mukmin yang apa? Yang sesungguhnya. Nah, kadang-kadang orang mukmin diuji oleh Allah dengan kesulitan malah ngeluh. Napa ngeluh niku? Ya mengeluh ngersula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berarti mukminnya imannya belum apa? Belum baik. Jadi kualitas iman kita adalah dilihat ketika apa?
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mau tentang pertemanan tentang pertemanan, kalau suami dilihat suami yang baik berarti ketika apa Bapak Ibu? Suami yang baik berarti ketika apa? Sakitnya istri. Istri yang baik adalah dilihat ketika apa? Ketika suaminya lagi jatuh gitu. Ketika suaminya baik-baik saja, duitnya terus setia, gandeng-gandeng ya biasa nih ya, sering teruji. Nah, lajeng napa wau? Ketika kualitas persaudaraan apa ketika dilihat apa? Persaudaraan. Ketika dilihat ketika andum waris, ini mulus boten enten congkrak berarti bersaudara dengan baik. Pertemanan yang baik adalah apa? Teman yang apa? Yang ketika kita susah kemudian apa? Masih berteman dengan kita, menghibur dan sebagainya, niku teman yang baik. Kalau orang mukmin dilihat ketika apa? Kualitas mukmin seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niku pertemanan. Jadi Bapak Ibu, kula garisi malih, pilih teman yang sejati adalah teman yang ketika apa? Kita lagi mengalami kesulitan, kesusahan tapi menghibur kita, datang kita dan sebagainya. Nah, niku ngoten Bapak Ibu. Benjing teng akhirat. Nah, niki kita jadikan Quran sebagai sahabat dunia dan akhirat. Sampun ngertos wau Al-Qur'an gitu, kelebihan Al-Qur'an, sampun ngertos sahabat sing sae. Nah, sakniki bagaimana menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Sahabat yang baik di dunia dan di akhirat. Kalau kita tadi kula baris gabahi pilih intinya kalau pengen Quran itu sahabat kita sampai akhirat, jadikan Quran seperti napa wau? HP gitu mawon gitu, mboten maca Al-Qur'an jangankan sehari berapa jam mboten mawon apa sampun ada sesuatu yang hilang. Kita pun ngoten mboten. Ini kita pun sampun ngoten mboten. Kados HP mboten. Sedina mboten maca Al-Qur'an kira-kira wonten sing kelangan mboten. Wonten sing hilang mboten. Berarti dereng berhak no. Dereng berhak Al-Qur'an atau durung pantes Quran kok nemani napa. Kita benjing wonten ing akhirat. Ngoten wong kita mboten memperlakukan Al-Qur'an dengan setia, maka Quran juga tidak menemani kita dengan setia. Nah, Bapak Ibu ingkang hormati, ada hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, nggih Bapak Ibu. Kula menghindari perbedaan bahasa. Ada Qur'an, ada qiraah, ada tilawah, ada tadarus, ada apa namanya? Ada tadabbur. Niku dari teorinya bisa dibahas, tapi dalam kenyataan orang tadabbur juga membaca Al-Qur'an. Orang tilawah juga membaca Al-Qur'an. Orang baca Al-Qur'an, orang Arab nggih pun ngerti bahasa ugi memahami napa isinya Al-Qur'an. Dari teori bisa dibahas, tapi dari pelaksanaan ada sendiri qiraah, ada tilawah, ada tadarus, ada tadabbur. Untuk kita qiraah ngoten mawon gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi syafaat, bisa memberi syafaat bagi orang yang ahli Al-Quran pada hari kiamat besok. Pada hari kiamat akan menemani orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, wau teman sing sae niku napa Bapak Ibu? Wau teman sing sae napa? Yang menemani kita ketika napa? Susah. Kira-kira benjing teng akhirat niku kita susah mboten kira-kira? Gambaran hari kiamat itu susah mboten kira-kira? Ngerekoso mboten kira-kira? Ngoten. Yauma yafirrul mar'u min akhi
Di antara nih yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nui yughni. Jadi pada hari kiamat besok itu pisah semuanya. Yauma yafirul mar'u min akhi, ya hari yang pisah orang dengan yauma mar'u min akhi, saudaranya. Kita nang donya dudu dadi saudara, kanca dan sebagainya. Besok nang akhirat pun napa? Lari dewe. Wa ummihi wa abi, dengan ibu dan bapaknya kita napa? Urusan dewe. Jadi kados nun sewu, eling gemparian Bu. Niku nembe kecil no, nembe kecil ya. Gemparian teng Jogja niku. Niku kan wong padha napa? Melayu dewe, enggak urus ndolek keselamatan dewe. Niku baru kecil, napa malih benjing wonten ing akhirat. Jadi semua itu urusan yauma saknu yugni. Likul limrim yauma ini saknu yugni. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Istri suami yang kita sayang-sayang besok lepas urusan dewe. Nah, terus napa malih kengerian napa hari kiamat. Di antara itu Al-Qur'an gitu. Kalau di hadis itu ada ucapan, ada hadis Nabi sab'atun yudhillumullah yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluh. Jadi benjing wonten dina kiamat iku ada yang dinaungi yang pada saat itu tidak ada napa? Tidak ada naungan sama sekali. Mataharinya ida syamsuku wirot matahari napa wis di ndekke napa tuh tinggal spek napa saniki kan saya mbah berapa kilometer niku. Tapi besok di akhirat matahari sudah turunkan dan saat itu tidak ada naungan, pohon tidak ada, semua sibuk. Tapi ada 7 golongan yang mendapat apa? Naungan, menggambarkan betapa ngerinya besok hari kiamat gitu. Nah, jadi kita gambarkan pun nate atau sudah banyak atau sering digambarkan bagaimana kengerian hari kiamat. Tapi Bapak Ibu, ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk? Tiba-tiba ada sahabat yang mendekati kita, yaitu siapa? Siapa yang mendekati kita? Al-Quran. Tadi sabda Nabi, Iqra'ul Quran fa Iqra'ul Quran fa innahu yaumil qiyamati syafi'an lias habi. Di saat yang ngeri kayak gitu, tiba-tiba Al-Quran memberi pertolongan kepada kita, gitu, memberi pertolongan pada kita. Kalau saat enak-enak ada teman yang memberi pertolongan kita, ada membantu kita, senang dengan itu biasa. Tapi saat ngerinya kayak gitu, tiba-tiba ada yang datang memberi pertolongan, syafaat kepada kita. Kalau kita napa Bapak Ibu? Mau baca Al-Quran. Baca Al-Quran ya. Ini Bapak Ibu yang hormati, syafi'an yaumal qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, nah niki nyata niku Al-Quran di saat yang genting, di saat yang sulit, tiba-tiba kalau kita ini baca Al-Quran maka akan datang menolong kita. Syafi'an yaumal qiyamah, di pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan. Syafaat kan pertolongan kepada kita. Gitu. Ada yang, tapi hadisnya belum saya cek ini sahih apa mbak, itu ada bisa memberi syafaat sampai 10 keluarganya. Kalau hafal Al-Quran ada sampai 10 kali, hatinya termuti, tapi saya belum ngecek apa sahih apa tidak. Ada yang hadis atau riwayat yang lain kayak gitu. Nah, bagaimana berusaha kita di dunia ini akrab dulu dengan Al-Quran. Yang pertama nopo Bapak Ibu, jadikan Al-Quran sebagai nopo, seperti nopo bau HP. Ngoten mawon gitu, ringkesnya ngoten niku. Yang selanjutnya adalah kita berusaha mengelmui Al-Quran. Mengelmui nopo? Mempelajari Al-Quran. Enten sing dereng saged enten sing dereng saged maos Al-Quran. Iqra jilid 1. Iqra mawon nggih, mboten menyampaikan dengan metode yang lain, ada qiraati, ada umi dan sebagainya. Iqra mawon sing populer. Enten sing dereng maos saged maos Al-Quran. Enten sing mboten enten nggih, sampun bisa baca Al-Quran.
Ingkang nomor kali setelah mengelmui Al-Qur'an gitu, pelajari Al-Qur'an kalau bisa sampai tadabbur barang niku nggih niku sampai tadabbur barang niku nggih nangge Pak Imam. Karena mempelajari artinya kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana teorinya dengan Al-Qur'an dan sebagainya. Nah niku mempelajari Al-Qur'an, mengelmui Al-Qur'an dengan luas. Yang selanjutnya adalah kita harus meyakini Al-Qur'an. Yakin sedaya nggih Bapak Ibu? Yakin bahwa Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bapak Ibu ingkang hormati, petunjuk niku kados ngeten iki lho Bu. Jenengan saamane metu niki dereng ngerti. Iki arep nang pundi? Gamping, Purworejo. Iki arep nang Purworejo niki kiri apa kanan? Nah, mboten ngerti to samane mboten ngerti nih, saniki ngerti. Terus petunjuk iki ya enten napa kok? Arahe niku kanan ke Purworejo, kiri ke Gamping. Ibaratnya ngoten mawon. Lah nek kita niku mboten kita dadosaken Quran sebagai petunjuk, kira-kira kesasar mboten? Kesasar gitu. Kesasare pripun? Kita niki asale teng pundi? Asal tempat kita niku teng pundi? Teng surga. Nabi Adam awale teng pundi? Teng surga. Kita mestinya balik teng pundi balik? Teng surga. Nah, bagaimana bisa sampai ke surga lagi? Petunjuknya adalah napa? Al-Qur'an. Nah, nek Al-Qur'an boten kita dadosaken petunjuk dalam kehidupan kita, kira-kira sesat boten hidup kita niki. Sesat pramila kita menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Kita yakini petunjuk Al-Qur'an itu benar. Kita yakini bahwa petunjuk Al-Qur'an itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yakin boten usah ragu-ragu nggih. Jadi yang pertama napa kalau Bapak Ibu? Jadikan HP abaikan saja. Seperti HP. Nomor pertama kita napa? Kita napa? Mempelajari Al-Qur'an. Nek pun saged ditingkataken, nek dereng nggih tetap harus belajar Iqra dan sebagainya. Nggih pun bosan-bosan luwe apik kepeksa mlebu swarga daripada apa? Dengan sukarela mlebu surga. Kepeksa maca napa? Kepeksa maca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an mboten napa-napa, mboten usah sungkan-sungkan. Aku lagi Iqra jilid 1 samane mboten napa-napa, minta diajari cucunya. Enggak ada salahnya gitu. Satu huruf pinten kalau mau 10. Jadi mboten enten salah ya. Jadi yang kedua yakin kepada Al-Qur'an. Nah, ini pun mempelajari yakin, maka yang ketiga kita berusaha mengamalkan Al-Qur'an, nggih, bisa mengamalkan Al-Qur'an. Termasuk poso niki termasuk mengamalkan mboten? Nggih ta, termasuk mengamalkan Al-Qur'an, sholat dan sebagainya ini bagian dari termasuk mengamalkan Al-Qur'an. Insyaallah besok menjadi apa? Teman kita di akhirat, memberi syafaat dumatan kita. Terus napa malih Bapak Ibu? Kita yang keempat adalah mendakwahkan Al-Qur'an. Mendakwahkan itu napa? Menyiarkan kita, menyiarkan Al-Qur'an. Boten kedah napa niki? Dakwah boten terus boten dipahami napa? Namung teng mimbar. Teng mimbar nggih bagian dari dakwah, ceramah nggih bagian dari dakwah, tapi membuat klinik juga bagian dari dakwah. Jadi dakwah bil hal gitu ya. Jadi dengan contoh, dengan hal, dengan napa kemawon contoh kita bagian dari berdakwah. Gitu. Kita enggak usah banding-bandingkan apa gitu. Kiai Ahmad Dahlan, nanti di dunia di Indonesia hanya satu Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan memahami Iqra kemudian memahami Al-Ma'un terus menjadi rumah sakit. Nah itu cuma nanti Kiai Ahmad Dahlan yang mlebu swarga gitu. Nah kita napa gitu. Jadi ya alhamdulillah kita ada contoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Persoalannya kita bisa memahami apa kan kita dari Al-Qur'an. Ya, contoh Kiai Ahmad Dahlan bolehlah kita bangga sebagai figur yang memahami Al-Qur'an kemudian diamalkan Al-Ma'un, kemudian lahirlah PKU, lahirlah amal usaha yang lain gitu ya. Nah, persoalannya kan kita niki iso
apa kan. Mosok terus membanggakan Kiai Ahmad Dahlan terus. Kita niki isoe apa gitu. Jadi kita harus apa? Yang selanjutnya adalah mendakwahkan Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu yang dakwah tidak harus di mimbar, bisa sama ibu-ibu sama anak-anaknya. Wow, anaknya dibangun sahur mboten Bu? Nggih, iku bagian dari napa? Dakwah, nggih. Betul. Terus nek ngertos putra-putrine saumpamanipun dereng salat, ya di apa? Ditangeni dikon salam. Niku nggih iki napa? Bagian apa dari dakwah. Melbu omah nggih ngucapaken apa Bapak Ibu? Salam. Bagian dari memberi contoh yang baik, itu bagian dari dakwah. Gitu. Lajeng napa malih? Ibu-ibu, bapak-bapak bicara yang baik, itu juga bagian memberi contoh yang baik, bagian dari dakwah. Jadi dakwah tidak hanya kita pahami di mimbar saja. Jamnya tepat kan ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dan yang terakhir, agar kita ditemani Al-Quran benjing akhirat, yaitu kita harus berusaha bersabar dengan Al-Quran, bersabar dalam Al-Quran. Artinya ya moco kemauan yang mboten sabar nggih napa? Mboten kelakon gitu. Mboten kelakon, mboten sabar dengan Al-Quran, nembe moco kemauan. Napa maneh dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi kita berusaha setunggal napa wau Bapak Ibu, ben Al-Quran iki jadi sahabat kita benjing wonten ing akhirat. Berusaha napa setunggal napa? Mempelajari Al-Quran sesuai dengan tingkat ilmunya masing-masing. Al-Quran itu seperti lautan Bapak Ibu. Kalau kita ilmunya sederhana ya, melihat Al-Quran, keindahan Al-Quran itu seperti apa? Yaitu ada ombak, ada ya indahnya. Kalau di Parangtritis kan kayak gitu ya, kita melihat Al-Quran pantai seperti itu indahnya. Nah kalau kita nggak punya ilmunya, masih banyak terbatas ilmu kita, ya melihat Al-Quran indahnya dari segi bahasanya dan sebagainya. Nanti kalau orang yang berilmu semakin mendalami pantai selatan, kira-kira apa yang didapati? Di dalam melihat apa? Ikan gitu kan. Ada beraneka ikan, semakin apa? Semakin indah gitu. Nah, semakin mendalam ilmu kita mempelajari Al-Quran, semakin kelihatan Al-Quran itu sangat indah. Maka sakniki Bapak Ibu ingkang kula hormati, katanya, kabarnya di media-media niku, tempat sing maju-maju niku, kita sebut dengan apa? Barat-barat niku gitu. Niku katanya menurut berita YouTube kan, niku sakniki kata ingkang mlebu Islam. Karena kan mereka banyak ilmu, terbuka untuk mempelajari Al-Quran, sehingga mengetahui keindahan Al-Quran, kebenaran ilmu Al-Quran dan sebagainya, kemudian yakin dengan Al-Quran, kemudian masuk apa? Masuk Islam. Niku semakin apa? Ilmunya semakin apa? Dalam. Kata kita semakin menyelami Al-Quran, semakin menyelami apa? Pantai, akan kelihatan indahnya. Semakin dalam lagi mungkin akan menemukan minyak, akan menemukan apa? Tambang dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi Al-Quran itu ya semampu kita pelajari Al-Quran. Yang kedua kita meyakini Al-Quran sebagai petunjuk kita untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Tidak ada jalan lain, kita harus menjadikan Al-Quran termasuk hadis Rasulullah SAW sebagai apa? Petunjuk hidup kita. Yang ketiga adalah dengan mengamalkan Al-Quran. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kamu. Mengamal Al-Quran juga semampu-mampu kita, bukan kok terus saenake dhewe, semampu-mampu loh ya. Semampu-mampu kita. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kecuali semampu kita, kan gitu ya. Kemudian yang
Pinten Bu? 4, kita harus apa? Mendakwahkan Al-Quran. Dakwah dalam arti yang luas, anaknya makan tangan kiri ya ditegur, bagian dari dakwah. Okay. Lajeng kita yang terakhir adalah sabar dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang saya hormati, seringnya kita sabar itu kita pahami sabar adalah ketika menerima apa? Musibah. Ada keseripahan terus apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku nggih mboten salah, niku sabar yang pertama. Sabar yang kedua adalah sabar kita ketika kita melaksanakan perintah Allah. Saged sabar wae subuh enak nglingker terus sholat subuh, bagian dari sabar kita dalam melaksanakan perintah Allah. Dan selanjutnya nggih, kemudian sabar juga sabar meninggalkan apa? Maksiat atau larangan Allah. Ini mboten sabar. Wah, kita niki nggih dadi mboten karu-karuan kita. Jadi harus sabar dalam mengamalkan, dalam bersabar dengan ajaran Al-Qur'an. Nggih. Bapak Ibu, insyaallah nek mekaten Al-Qur'an benjing wonten ing akhirat menjadi sahabat kita. Sahabat sejati itu adalah datang kepada kita ketika kita napa? Dalam kesusahan. Di akhirat sepakat gambarannya adalah susah banget gitu kan. Tiba-tiba ya dia syafi'an di ashabi. Al-Quran bisa memberi syafaat pertolongan kepada kita. Maka tergantung kita bagaimana memperlakukan Al-Quran di dunia ini. Kalau kita memperlakukan Al-Quran dengan baik di dunia ini, tadi itu dengan seperti HP sabar mengamalkan pelajari, insya Allah benjing apa menjadi penolong pada kita. Pertanyaannya, senang boten jadi beri syafaat ditolong Al-Quran? Oh, teman sejati nih gitu. Kita susah datang memberi bantuan dan sebagainya nih. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang akrab dengan Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan karena bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan, dan kita mudah-mudahan bisa selamat fit dunya wal akhirah lan sareng-sareng mugi-mugi saged masuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bu menemakaken silaturahmi kula wonten ing enjang menika kata kelepatan nyuwun pangapunten billahi taufik hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken ageng matur nuwun dumateng Ustaz Imam Rosyidi ingin sampun paring motivasi. Ibu-ibu nek maos Quran ngantuk mboten? Kalau caosi rumusipun men mboten ngantuk? Kersa? Kula niku riyen nggih nek maca Quran ngantuk. Ning alhamdulillah sakniki mboten ngantuk. Insyaallah niki Ramadan kula kurang 5 juz mulai khatam. Insyaallah mangke raih kita seminggu pisan ngoten nggih. Nggih. Pripun carane? Yang pertama baca Al-Fatihah. Baca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ayat kursi. Dilanjut berikutnya 3 ayat niku. Kemudian 3 ayat terakhir. Kemudian Al-Ikhlas, Falak, Anas, Syukur ping 3 niku nembe nglajengke maos Quran. Insyaallah mboten ngantuk. Dan itu pun terbukti Bu, kalau sudah berusaha. Yang dulu ngantuk anek maca Quran, kalau nek ngrungokne ceramah jan ngantuk. Nah, monggo dipun usahakan niku jenengane ruqyah kagem awake dhewe. Niku nek kula maos-maos kali midhengetaken para ustadz kiai kula niku, itu cara membersihkan kita dari jin yang ada di dalam diri kita. Setan nggak suka orang baca Quran, maka lawan mereka, bersihkan dengan itu. Insya Allah sukses. Jadi mungkin nek jenengan betul-betul cinta, kados cinta suami istri kok digambarke. Nek suamine pilek jenengan lesare cerak mboten Bu? Nek istrine pilek bapak cerak-cerak mboten?
Nek istri kula pilek kula serot irunge, Bu. Jadi ketika tidur kula peluk, kula serot irunge sambil berdoa. Ya Allah, jangan kau beri sakit istriku tersayang. Biarkan aku yang sakit. Nyatanya menjelang Ramadan iku pilek. Terus awan pun aku arep pilek ya biar engko rak mari. Begini kula kloni, kula serot irunge, esuke mari Bu ra sida pilek. Dicobi bapak-bapak ngoten niku. Lho kula pun jajal mboten ming cerita gitu. Anak saya pilek, saya juga begitu. Tak serot irunge, kalih ndonga, ya Allah jangan kau beri sakit anakku. Pindahlah sakit untukku. Pun monggo. Nanti ada imbasnya. Gitu. Kalau niku klekar-kleker anak kula telepon bias mari urung. Gitu. Wis mari urung. Kenapa? Ya mengkelar kata lagi. Anak saya yang bingung. Kenapa? Karena terbiasa kita berikan pelayanan prima bagi mereka dan kita besok akan ngunduh nek tuwa. Nah, anak akan perhatian pada kita. Podo memperlakukan Quran, bagaimana kita menjadikan Quran ini menjadi kekasih kita. Monggo. Kula mboten ngejak balapan lho, Bu. Gitu. Jenengan ndak usah punya target kudu khatam enggak. Alhamdulillah syukur iso khatam. Nek ten masjid kula ten mboten ketinggal tadarus so bitikon kok kakang kula Pak Tugimin, Pak Jumadi. Kula ora ketok ten masjid tadarus. Tapi insyaallah 5 juz lagi saya khatam di bulan Ramadan ini. Berarti minggu depan saya sudah bisa memulai dari juz 1 lagi. Nek ajeng bobok karena terbiasa baca Quran, kesele kaya ngopo njur nglithrak, ndak bisa tidur sebelum baca Quran. Sampai jam 1 malam niku nganti bojo kula niki ya ora iso tur. Ngopo iki kok sak kesik. Ketok ana sing keri. Tangise wudu baru baca Quran. Raitang 1 surat. Paling boten nggih surat Al-Mulk. Paling boten setiap mau tidur. Nah, insyaallah tidurnya nyaman. Rata-rata saya tidur hanya 3 jam, Bu. Tadi malam tidur mulai jam 12, jam 3 sudah bangun. Kalau mboten sama membangunkan istri, ya sekono turu sik ora apa-apa, sementing sing sahur wis siap. Jam 4 baru tak bangun dulu. Ayo sahur jam 4. Udah bangun tinggal makan. Nah, ini Bu, ini Quran bisa membersihkan kita, menjadikan sahabat dunia akhirat. Ini kok pilihan judul yang bagus, semoga nanti kita sambung. Bapak Ibu, benjing bulan Maret menika usate top-top niki wonten Pak Agung Budianto. Lajeng benjing sawalan menika Bapak Harjoko. Wonten motivator-motivator yang lain. Besok dilanjut dengan bulan April menika Ustaz nggih, Ustaz luar biasa semua. Monggo kita sambuni taklim benjing menika kanthi kita ngaturaken syukur dumateng Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih pengumuman lali. Infak panjenengan pikantuk 927.000. Kas PRM 8.384.000. Klinik tesih 2.730.000.